Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kritisisme, filsafat berbasis kritik dari Immanuel Kant. Dengan anggota sebagai berikut. 1. Afidatul Kamilah dengan NIM 41200021. Kedua, Sofi Nurhidayati, NIM 41200046. 3. Mulyati, NIM 41200054. 4. Muhammad Rafli Ahliansyah, NIM 41200057. A. Pengertian kritisisme. Kritisisme berasal dari kata kritika, yang merupakan kata kerja dari krinein yang artinya memeriksa dengan teliti, menguji, dan membedakan. Adapun pengertian lebih lengkap mengenai kritisisme yaitu suatu pengetahuan yang memeriksa dengan teliti apakah suatu pengetahuan yang didapat sesuai dengan realita kehidupan atau tidak. Kritisisme memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu menganggap bahwa objek pengenalan berpusat pada subjek, menegaskan keterbatasan kemampuan rasio manusia dalam mengetahui realita atau hakikat sesuatu, menjelaskan bahwa pengenalan manusia atas segala sesuatu itu diperoleh atas perpaduan antara peranan unsur anaximenes priori yang berasal dari rasio serta berupa ruang dan waktu, dan peranan unsur a posteriori yang berasal dari pengalaman yang berupa materi. Biografi dan karya Immanuel Kant. Immanuel Kant ini merupakan salah satu filsuf modern yang cukup menggelegar. Ia lahir di Königsberg, Prussia Timur Jerman pada tanggal 22 April 1724. Immanuel Kant memulai studinya di Friderizianum Collegium, salah satu pusat pietisme Jerman termasyhur. Kant kemudian mendaftar di sekolah filsafat di Universitas Königsberg. Setelah menamatkan studinya di universitas tersebut, Kant menghabiskan 9 tahunnya sebagai guru. Kembalinya Immanuel Kant Königsberg pada tahun 1755 ditandai dengan terbitnya salah satu bukunya yang berjudul General Natural History and Theory of Events. Setahun kemudian, Kant mulai mengajar di Universitas Königsberg sampai tahun 1797. Pada tahun 1756, ini menandai pembaruan minat dalam penyelidikan filosofis. Immanuel meninggal di kota kelahirannya pada tanggal 28 Februari 1804. Karya utama Kant selama periode kritis meliputi Critique of Puritan pada tahun 1783. Ia juga menerbitkan Prolegomena atau Prologues to any feature metaphysics. Pada tahun 1785, ia juga menerbitkan karyanya yang berjudul Foundation for the Metaphysics of Ethics. Berikutnya adalah karya Immanuel Kant. 1. Kritik Reinen Vernon. Kritik atas rasio murni tahun 1781. Karya pertama Kant adalah kritik atas rasio. Dalam buku ini Kant melakukan revolusi Kopernikan dalam bidang filsafat. Salah satu kesimpulan dari revolusi itu adalah bahwa menurut Kant, pengetahuan dalam arti yang sesungguhnya hanya mungkin dalam bidang indrawi. Dalam kritik ini, Kant menjelaskan bahwa ciri pengetahuan adalah bersifat umum, mutlak, dan memberi pengertian baru. Untuk itu, ia terlebih dulu membedakan adanya 3 macam putusan. Yang pertama, putusan analitis a priori. Kedua, putusan sintesis a posterior. Ketiga, putusan sintesis
a priori. Ilmu pasti, mekanika, dan ilmu pengetahuan alam disusun atas putusan sintesis yang bersifat a priori ini. Dua, Kritik der praktischen Vernunft. Kritik atas rasio praktis tahun 1788. Kritik atas akal murni menghasilkan skeptisisme yang beralasan. Kehendak bukannya akal yang membentuk dasar bagi kemampuan kita dan benda-benda. Tuhan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan dalam pengabdian pada yang dicita-citakan. Akal praktis adalah berkuasa dan lebih tinggi daripada akal teoritis. Menurut Kant, perbuatan susila adalah perbuatan yang bersumber pada kewajiban dengan penuh keinsyafan. Keinsyafan terhadap kewajiban merupakan sikap hormat atau achtung. Sikap inilah penggerak sesungguhnya perbuatan manusia. Sebenarnya, Kant ingin menunjukkan bahwa kenyataan adanya kesadaran susila mengandung adanya pra-anggapan dasar. 3. Kritik der Urteilskraft atau kritik atas daya pertimbangan tahun 1790. Kritik atas pertimbangan menghubungkan di antara kehendak dan pemahaman. Kehendak cenderung menuju yang baik. Kebenaran adalah objek dari pemahaman. Pertimbangan yang terlibat terletak di antara yang benar dan yang baik. Estetika adalah cirinya tidak teoritis maupun praktis. Ini adalah gejala yang ada pada dasar subjektif. Teologi adalah teori tentang fenomena. Ini adalah bertujuan A. Subjektif, menciptakan kesenangan dan keselarasan, dan B. Objektif, menciptakan yang cocok melalui akibat-akibat dari pengalaman. Kritik atas daya pertimbangan terdiri dari sebuah pendahuluan. Kant mengemukakan 8 pokok persoalan. Di antaranya adalah bagaimana cara ia berusaha merukunkan dua karya kritik sebelumnya di dalam satu kesatuan yang menyeluruh. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.